Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Motivasi YouTuber, channel tempat nongkrongnya para YouTuber pemula untuk mencari ilmu per-YouTuber. Baik, para YouTuber pemula, kali ini saya akan mengetengahkan sebuah tema tentang program partner YouTube. Peraturannya apa saja? Kebijakan-kebijakan tentang program partner YouTube melalui AdSense-nya. Tentunya para YouTuber akan memperoleh penghasilan lebih atau penghasilan tambahan dengan cara monetisasi. Di situ ada iklan, tentunya ada nilai dolarnya. Kemudian kebijakan-kebijakan AdSense tadi secara lengkap dan mencakup pedoman kualitas. Dari kebijakan Search Console, kami telah menyoroti beberapa kebijakan, antara lain konten berulang. Konten berulang yang menuju pada channel yang mirip dengan channel yang lain, sehingga penontonnya itu sulit membedakan mana yang asli dan mana yang bajakan. Kemudian AdSense juga memberikan sebuah kebijakan seperti apa konten-konten yang dapat dimonetisasi manakala konten itu berulang tapi bisa dimonet. Intro dan outro untuk semua video, tidak apa-apa, ini dianggap untuk layak dimonet asal lagunya itu diambil dari koleksi audio YouTube. Konten yang mirip tetapi secara khusus membahas karakteristik subjek yang ditampilkan, jadi memberikan sebuah tanggapan atau kritikan. Kemudian konten yang dianggap layak monetisasi adalah klip singkat yang menampilkan beberapa objek yang mirip, yang diedit menjadi satu disertai dengan penjelasan tentang keterkaitannya. Jadi intinya ambil klip minimal itu di bawah 10 detik, jangan lebih. Kalau lebih nanti terdeteksi dengan metadata, nanti bisa dianggap sebagai konten yang berulang. Kemudian konten yang melanggar pedoman ini, atau jika suatu channel yang berisi yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton dan penonton tadi tidak dapat menikmati secara keseluruhan. Artinya channel yang konten dalam setiap videonya ada perbedaan tipis, hanya tipis, nggak tahu tipisnya itu seperti apa menurut metadata YouTube, tapi tidak dapat dimonetisasi. Dengan kata lain, channel yang para YouTuber pemula buat hanya boleh diproduksi secara otomatis jika menggunakan template-template dasar. Contoh-contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Yang pertama adalah konten tadi secara eksklusif menampilkan materi. Pembacaan materi orang lain bukan karya sendiri. Ini tidak layak seperti teks dari situs atau feed berita. Jadi kalau misalkan pembacaan dari situs dan feed berita disamarkan tentang apa dan lain sebagainya, kemudian ditambahi dengan masukan-masukan dari YouTuber pemula, komentar sedikit, komentar nggak masalah, setiap paragraf dikasih komentar. Kemudian yang selanjutnya adalah lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi identik dengan lagu aslinya. Jadi para cover lagu ini berhati-hati manakala mengcover lagu identik dengan konten yang berulang. Kemudian selanjutnya konten yang dibuat berdasarkan template atau diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram.
Jadi menggunakan template dasar itu kita copy paste video lain, kemudian diproduksi secara massal dan banyak. Kemudian slideshow atau gambar text scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, dan narasi. Slideshow yang tidak ada nilai edukasinya, tidak ada komentar dan narasinya, itu dianggap melanggar konten atau pedoman dari komunitas YouTube partner. Kemudian seperti apa yang dapat dimonetisasi? Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar monetisasi ini hanya berlaku bagi konten yang baru memberikan nilai bagi penonton. Meski bukan karya asli Anda sendiri, tetapi jika dimodifikasi secara real, secara personal, memberikan nilai value kepada penonton, itu juga akan layak untuk dimonetisasi. Konten tersebut bisa dikatakan berubah menjadi unik. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda. Ada masukan, ada kritikan, ada ulasan, di situ bisa menjadi konten yang unik. Selanjutnya, namun setiap video wajib memenuhi kebijakan lain. Kebijakan apa itu? Kebijakan hak cipta. Klaim hak cipta itu sangat penting, jadi sangat berhati-hati untuk klaim hak cipta ini. Konten yang digunakan ulang boleh dimodifikasi atau boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video asli dengan video Anda. Catatan, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan konten yang digunakan ulang, tetapi kebijakan lain seperti hak cipta itu tetap berlaku. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta itu sangat menjadi garis bawah atau menjadi titik Anda dalam membuat konten tentang klaim hak cipta. Kemudian seperti apa contoh-contoh yang bisa digunakan sebagai atau dianggap sebagai layak untuk dimonetisasi? Termasuk pada yang pertama, menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Hal ini seperti kita ambil dari media sosial, tetapi kita menjadi di situ ada video kita untuk mengulas secara khusus tentang klip dari video. Kemudian adegan suatu film yang dialognya atau disulis suaranya telah Anda ubah. Jadi adegan film, kemudian dikasih dubbing Anda, atau alur cerita yang narasi aslinya itu disembunyikan atau didetek audio kalau misalkan menggunakan filmora, atau tidak di mute aja, didiamkan di mode bisu, kemudian nanti dikasih narasi dari suara Anda. Kemudian video reaksi berisi komentar terhadap video aslinya. Ini video asli itu menjadi reaksinya. Sama dengan alur cerita tadi, kita memberikan narasi dengan sulis suara kita tanpa voice over. Kemudian hasil edit rekaman dari video dari karya kreator lainnya yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Jadi bisa ditambahi dengan alur cerita atau komentar yang lain. Terima kasih. Nanti kita akan mengkaji lagi tentang bagaimana konten-konten yang layak untuk mendapatkan uang dan konten-konten yang tidak. Jadi hanya sepenggal saja. Nanti kita akan membahas detailnya di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe apabila
ini bermanfaat bagi para YouTuber pemula sebagai ilmu atau wawasan tentang dari program partner YouTube. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.